Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isri Binki Rafida, absen 40 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akhlak, tentunya kita harus tahu apa itu akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, nativisme, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Yang kedua, empirisme, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada konvergensi, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor eksternal dan internal. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, insting, yang kedua, pembiasan, yang ketiga, tradisi, yang keempat, suara hati, yang kelima, kehendak, yang keenam, pendidikan, dan yang terakhir, pola dasar bawaan atau turunan. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir, dan penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dari kondisi psikis manusia. Pembiasan. Dalam akhlak, pembiasan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam Islam, kebiasaan tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepercayaan yang emosional. Tradisi adalah sebuah kebiasaan lama yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya masing-masing. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani yang dalam Al-Quran dikatakan fuada. Dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis. Seringkali fuada mendapatkan tekanan dari waswis, sehingga kondisi hati seseorang berkecamuk. Kehendak bersinonim dengan kemauan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan, sehingga kualitasnya tergantung pengetahuan akal yang dimiliki. Pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.